Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Iblis dari Seberang Zaman bagian kelima. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Cuaca mendung gerimis ketika panter biru gelap itu berhenti di depan pos pengawas proyek yang terletak di depan pintu masuk. Di depannya terlihat ratusan orang tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ada yang sedang menggali lubang untuk pondasi. Di beberapa tempat terlihat beberapa orang berkelompok yang tengah merajut besi untuk dipakai tulang rangka bangunan. Seorang lelaki parubaya menjulurkan kepalanya dari jendela luar dari pos. Begitu melihat ada mobil berhenti di depan pos, jendela mobil samping kemudi terbuka separuh. Lelaki menggunakan jaket hitam terlihat di sana, menjulurkan kepala keluar dari mobil. "Pak, saya ingin berbicara dengan pimpinan proyek ini." "Saya pimpinannya, Pak. Tapi tolong mobilnya diparkir di sana dulu." Lelaki parubaya itu menunjuk ke arah samping pos. Di situ ada 2 mobil dan 1 truk yang terparkir. Perlahan-lahan mobil panter berwarna biru gelap itu meluncur ke arah parkir. 2 orang keluar dari mobil. Mereka tidak lain adalah Jatmiko dan Parman, lelaki parubaya yang tadi menunggu di dalam pos yang tidak begitu luas. Pos itu hanya terbuat dari papan kayu dan berlantaikan tanah yang diplester dengan semen tipis. Atapnya berupa seng sehingga menimbulkan suara yang berisik saat hujan mengguyur. Di tengah ruangan terdapat beberapa kursi yang mengelilingi meja kecil. Di atas meja itu terdapat seperangkat alat minuman bertumpuk rapi. Sebuah TV tabung 21 in berada di atas lemari kayu di sudut ruangan. Begitu 2 orang tamunya berada di ambang pintu, lelaki itu mempersilahkan masuk. "Silakan masuk dan duduk. Maaf, tempatnya berantakan." Jatmiko dan Parman mengangguk. Ditariknya 2 kursi, lalu mereka duduk di sana. "Maaf sebelumnya, bapak-bapak ini dari mana?" "Perkenalkan, kami dari kepolisian. Ini atasan saya, namanya Pak Jatmiko, dan saya sendiri Parman." Jatmiko dan Parman bergantian mengulurkan tangan. "Narto," sambut lelaki parubaya tadi menyebutkan namanya. "Begini Pak Narto, terkait kasus pembunuhan beberapa hari ini, dan bahkan Edwin selaku arsitek dalam proyek ini menjadi salah satu korban. Saya ingin meminta keterangan dari Pak Narto." Pak Narto membetulkan letak duduknya. Lelaki parubaya ini mengangguk. "Baik Pak, saya akan memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya. Demi pembunuh itu bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Saya juga tidak menyangka Pak Edwin menjadi salah satu korban." Paras lelaki itu menjadi sendu. Ada duka mengandung di pelupuk matanya. "Saya ingin bertanya Pak, siapa yang pertama kali menemukan dan membuka peti itu?" Pimpinan proyek itu telah berusia hampir 50 tahun. Beberapa kali menyekah keringatnya dengan tangan. "Gatra Pak, salah seorang pekerja kami." "Baik, bisa kau panggilkan orang itu." "Sebentar Pak." Pak Narto setengah berlari kecil-kecil meninggalkan ruangan itu. Tidak berapa lama kemudian ia masuk dan kembali ke dalam ruangan mengiringi seorang lelaki bertubuh tegap, berambut ikal. Dia Gatra, salah seorang pekerja yang pertama kali menemukan dan membuka peti hitam itu. "Silakan duduk." Jatmiko mempersilahkan Gatra untuk duduk. "Saudara yang bernama Gatra?" "Betul Pak." Wajah Gatra sedikit tegang. Beberapa kali tampak ia menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit.
saudara yang pertama kali menemukan peti dan membuka. Gatra mengangguk. Coba kau ingat-ingat lagi, di peti itu ada apa aja? Barangkali ada barang tertentu yang berada di dalam peti itu. Gatra terdiam beberapa lamanya. Otaknya mencoba mengingat kembali sebuah peti hitam yang di dalamnya ada seorang mayat gadis dengan kondisi tubuh yang masih utuh. Peti itu hitam, sangat berat, terbuat dari semacam kayu besi. Pada saat itu Pak Edwin memerintahkan saya untuk membuka setelah sebelumnya ditarik ke permukaan. Tapi pada saat itulah Gatra menghentikan gumamnya. Pada saat itu ada apa? Parman setengah berteriak karena sudah tidak sabar ingin mendengar kelanjutan kesaksian orang di hadapannya. Jatmiko memberi isyarat dengan kedua tangannya agar Parman lebih tenang. Ada 3 buah tali yang membelit peti itu dari ujung atas, tengah, dan bawah. Tali itu saya potong menggunakan pisau lipat. Sesaat kemudian tutup peti itu terbuka sendiri. Gatra menggeleng-gelengkan kepalanya. Tali apa yang saudara maksud? Jatmiko mencecar Gatra dengan pertanyaan. Bukan tali, tapi lebih mirip sebuah pelepah dari tumbuhan yang sudah mengering. Saya tidak tahu itu pelepah apa. Kemungkinan pelepah pisang, tapi pelepah itu sangat liat. Beberapa kali saya kesulitan untuk memotongnya. Jatmiko menarik napas panjang. Ada lagi yang saudara ingat? Misalnya di dalam peti itu ada apa? Setahu saya dalam peti itu hanya ada mayat. Tak lama kemudian Pak Edwin menyuruh menutup kembali peti itu. Kemudian menugaskan Jarwo untuk membawa peti itu ke area perkuburan yang telah dipersiapkan. Malam kami mendengar kabar Jarwo meninggal di dalam mobil itu. Peti beserta isinya juga lenyap. Terima kasih atas kerjasamanya. Penjelasan saudara sudah cukup dan sangat lengkap. Kalau begitu saya pamit dulu. Tolong berhati-hatilah jika ada wanita yang mencurigakan dan tiba-tiba muncul di tempat ini. Gatra mengusap tengkuknya yang tiba-tiba menjadi dingin. Ia kembali teringat pada saat pertama kali melihat peti itu di dalam lubang. Jantungnya kembali berdetuk kencang. Jatmiko berdiri di depan rerumputan pohon bambu di puncak Gunung Kelir yang memang tidak terlalu tinggi. Memandang ke depan, jauh di bawahnya terhampar pemandangan yang sangat indah, berupa satu pendataran yang dipenuhi petak-petak tanah persawahan. Sebuah sungai kecil berair bening yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi, membelah pendataran persawahan dan daerah perumahan penduduk. Memang sekembalinya dari proyek pembangunan rel estate, Jatmiko tidak pulang ke penginapan, tetapi tinggal sementara di Pleret. Kebetulan di sana ia memiliki seorang saudara. Sersan ini mencoba mengorek keterangan tentang asal muasal area di bawah Gunung Kelir itu. Namun keterangan yang ingin diperolehnya sama sekali tidak didapatkan. Jatmiko memalingkan kepalanya ketika di ujung jalan itu di bawahnya terdengar suara hiruk-pikuk. Seorang lelaki tua dilihatnya berjalan terbungkuk-bungkuk. Di tangan kanannya ada sebuah kayu kecil sepanjang 1 debah yang selalu digibas-gibaskan. Sedang di depannya berjalan beriringan sambil mengeluarkan suara riuh tiada henti. Sergombolan itik yang jumlahnya lebih dari 30 ekor. Jatmiko segera menuruni gunung itu, menghampiri orang tua pengangon itik dan melangkah di sampingnya. Sesaat orang itu menoleh dan memandangi Jatmiko, lalu seperti tidak acuh dia terus saja berjalan. "Mbah," Jatmiko menegur, "apakah Simbah warga Pleret?" Yang ditanya berpaling sambil kerenyitkan kening dan kibas-kibaskan tongkat kayu di tangan kanannya. "Bukan, aku orang dari Wonolelo." "Kau bukan orang sini," kata orang tua pengangon itik.
Jatmiko tersenyum. Saat itu dia sampai di sebuah mata air berair dangkal. Orang tua tadi kembali mengibas-ngibaskan tongkatnya. Malah kini ia berteriak, "Mandi, ayo mandi, cari cacing sekenyang kalian. Hari ini kita harus pulang lebih cepat." Puluhan itik itu tampak berserabutan masuk ke dalam telaga. Ada yang berenang berputar-putar sambil mengeluarkan suara teriakan. Ada yang mencelupkan kepalanya berulang kali. Tapi yang paling banyak adalah itik yang mencari cacing-cacing besar yang memang banyak terdapat di situ. Sambil duduk di sebatang tumbangan pohon, orang tua pengangon itik itu menggulung sebatang rokok. Jatmiko ikut duduk di sebelahnya. "Saya memang bukan orang sini," kata Jatmiko. "Saya kemari untuk menyambangi saudara." Orang tua itu menoleh sebentar. Dia tidak berkata apa-apa, seperti menunggu Jatmiko bercerita lebih lanjut. Tapi Jatmiko hanya diam saja. Pandangan matanya tidak lepas melihat ke tengah mata air itu, di mana puluhan itik tampak riuh berenang dan mencari makan. "Kau sepertinya sedang ada sesuatu masalah." Jatmiko berpaling ke arah si pengangon itik. Dahinya mengerenyit keheranan. Orang tua itu tiba-tiba tertawa-tawa. "Banyak orang sepertimu itu masih muda, tapi tetap saja masih tidak mampu berpikir dengan jernih," katanya. "Di jagat yang benar-benar luas ini tidak ada yang benar-benar sempurna, yang benar-benar tinggi. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin harus disadari bahwa di atasnya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tinggi yang tak bakal sanggup dicapainya. Kemampuan dan pikiran manusia mempunyai titik batas. Bila dia coba untuk melampaui titik batas itu di luar kemampuannya, dirinya akan rusak. Malapetaka akan datang. Karena apa? Seseorang yang ingin melebihi kodratnya akan menempuh jalan pintas dan menghalalkan segala cara. Membunuh orang lain misalnya. Dan itu kemudian akan menjadi sarang atau sumbernya kejahatan. Kejahatan muncul di mana-mana akibat manusia berusaha melampaui titik batasnya, melewati garis yang telah ditentukan. Kemudian bila datang kebaikan, walau bagaimanapun kuatnya kejahatan itu, di satu hari dia akan kena ditumpas juga. Apa yang kau lihat pertama kali, itulah penangkalnya. Jatmiko menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal. Aneh, orang tua itu bicara soal apa? "Maaf bah, Simbah bicara soal apa?" Orang tua itu tertawa terkekeh sembari terbatuk-batuk karena tersedak asap rokok dari lintingan yang terselip di sudut bibir yang menghitam. "Meskipun aku tua dan tempat tinggalku di puncak Beciji sana, di dusun Wonolelo, tetapi kabar itu telah sampai juga di telinga tuaku ini. Ganjar Wungu telah bangkit dan menebar kejahatan di mana-mana. Wanita iblis itu telah menumpuk dosa lagi." Ganjar Wungu, wanita iblis, telah bangkit. Kata-kata itu beberapa kali digumamkan Jatmiko dalam hati. Jatmiko semakin tidak mengerti dengan perkataan orang tua yang duduk di sampingnya itu. "Mbah." Jatmiko menoleh ke samping. Betapa kagetnya hati polisi ini. Tak kala di hadapannya tidak ada siapa-siapa. Si orang tua itu telah raib entah kemana. Sementara itik-itik yang berjumlah puluhan ekor juga tidak tampak satupun di kubangan. Kemana perginya orang tua dan itik-itik tadi? Jangan-jangan tadi demit penunggu Gunung Kelir. Jatmiko mengusap tengkuknya yang berubah menjadi beku dan dingin. Padahal suasana saat itu sangat terik.
Ia melihat ke bawah, sisa abu rokok masih berjejeran di tanah. Masuk kawasan Keraton Kasultanan Yogyakarta pada malam hari tidak semudah siang hari seperti berkunjung wisatawan. Berkat seorang abdi dalam bernama Sumitro, sehingga Jatmiko, Parman dan Pak Burhan bisa masuk leluasa dalam lingkungan keraton. Sultan telah mendengar kekacauan yang ditimbulkan oleh iblis wanita yang nama aslinya Ganjar Wungu itu, sehingga beliau memerintahkan wakil dari kepolisian untuk bertemu dengan salah seorang sesepuh keraton. Masjid besar terletak di sebelah barat alun-alun lor. Bangunan berbentuk pendopo besar dengan serambi yang cukup luas di sebelah depan. Seorang lelaki tua berkacamata mengenakan surjan putih dan belangkon hitam di kepalanya, yang oleh Pak Burhan dipanggil dengan nama Pak Mitro, mengantarkan ketiga orang itu sampai di depan masjid besar. Sebelum masuk ke dalam bangunan, dia melepaskan selop lalu meminta Burhan dan Jatmiko serta Parman membuka sepatu masing-masing. Jatmiko melangkah di samping Burhan, paling belakang Parman berjalan mengikuti Pak Mitro. Di dalam bangunan masjid tidak seorang pun kelihatan. Jatmiko tengah menghitung-hitung jumlah tiang kayu jati bulat penyangga atap yang ada di bangunan masjid besar. Ketika samar-samar dia mendengar suara orang mengaji. Suara itu perlahan saja, tapi menimbulkan gema di seantero bangunan. Di dekat sebuah tiang kayu bulat, Pak Mitro duduk bersimpuh di lantai beralaskan karpet berwarna hijau. Dia memberi isyarat kepada ketiga orang yang ada di belakangnya agar ikut duduk. Rupanya orang yang mengaji berada di balik tiang besar. Dari tempatnya duduk, baik Jatmiko maupun Burhan ataupun Parman tidak dapat melihat orang itu. Dan sepertinya Pak Mitro hanya bersikap menunggu, tidak berani mengagu. Jatmiko merasa pinggangnya seperti mau patah dan pantatnya terasa panas karena setelah menunggu sekian lama, orang di balik tiang besar baru mengakhiri kajiannya. Pak Mitro dengan beringsut-ingsut bergerak mendekati tiang besar. Lalu dia membungkuk sembari memberi salam sambil mengulurkan tangan bersalaman dan mencium tangan orang di balik tiang. Kemudian kedua orang itu bercakap perlahan sekali dalam bahasa Jawa. Tak berselang beberapa lama Pak Mitro memberi isyarat pada Burhan dan Jatmiko serta Parman untuk datang mendekat. Ketika Jatmiko, Parman beserta Burhan sampai di sebelah Pak Mitro, dekat tiang kayu jati besar bulat, orang pertama kali Jatmiko melihat orang yang tadi hanya didengarnya dengan suara. Seorang lelaki tua berusia lebih 80 tahun dengan kumis janggut dan alis putih. Jatmiko ternganga keheranan. Lelaki tua itulah yang ditemuinya tempo hari di kaki Gunung Kelir sedang angon itik dan tiba-tiba raib secara misterius. Orang tua itu tersenyum penuh arti melihat perubahan paras lelaki yang duduk di hadapannya itu. Pak Mitro kemudian memberitahu ketiga orang itu bahwa orang tua yang duduk di depan tiang kayu jati itu adalah Ki Ageng Brajaguna, sesepuh Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Konon lelaki tua ini bisa melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Sebenarnya orang tua ini telah mengundurkan diri dari hiruk pikuk dunia, tetapi Sultan berhasil membujuk dan meyakinkan beliau untuk sekedar memberi petunjuk untuk mengalahkan siluman wanita Ganjar Wungu. Pak Mitro kemudian merunduk menyalami Ki Ageng Brajaguna. Jatmiko maju mendekat, merunduk bersalaman dan mencium tangan orang tua itu. Ketika Jatmiko mencium punggung tangan Ki Ageng Brajaguna, dia mencium bau wangi sekali yang merasa hawa wangi itu masuk ke jalan pernapasannya.
sehingga dadanya terasa sejuk dan lega. Diikuti oleh Burhan dan Parman yang melakukan hal serupa. Lelaki tua itu mendehem beberapa kali lalu berkata, "Aku telah mendengar tentang Ganjar Wungu yang telah bangkit dan menebar kekacauan di mana-mana. Sebenarnya aku bisa saja turun tangan, akan tetapi aku sudah bersumpah untuk tidak ikut serta dalam carut marut masalah dunia. Aku hanya ingin membantu sedikit saja. Kemarilah lebih mendekat." Ki Ageng Brajaguna memberi isyarat dengan tangan agar Jatmiko lebih mendekat lagi. Sesaat Jatmiko hanya tertegun. Pak Mitra menepuk bahu sersan muda itu. Perlahan-lahan Jatmiko beringsut untuk maju lebih ke depan. "Ulurkan tangan kirimu." Jatmiko melakukan apa yang dikatakan Ki Ageng Brajaguna. Orang tua itu memperlihatkan telapak tangan Jatmiko. Matanya sesaat membesar, lalu kepala diangkat menatap lelaki di hadapannya itu. Ki Ageng Brajaguna mendungak. "Pejamkan mata," mulutnya berucap. "Ganti, ulurkan tangan kanan." Jatmiko ulurkan tangan kanannya. Begitu Jatmiko mengulurkan tangan kanan, Ki Ageng Brajaguna ulurkan pula tangan kanannya. Sebuah benda bulat dengan hangat diletakkan di atas tangan Jatmiko. "Pegang baik-baik, jangan sampai jatuh dan hilang. Simpan di saku jaket atau dimanapun itu, terserah padamu. Asalkan benda itu selalu ada di badanmu." Ki Ageng Brajaguna lalu menarik tangannya kembali. Jatmiko perhatikan benda di atas telapak tangannya. Ternyata sebutir batu berwarna putih pekat sebesar telur burung dara. Batu itu akan menyala berwarna biru jika di sekitarmu ada Ganjar Wungu ataupun energi gaib yang kuat. Tentu kau sudah tahu senjata apa yang paling ampuh untuk mengalahkannya. Bukankah tempo hari sudah aku beritahu? Jatmiko hanya mengangguk pelan. Sebenarnya sersan ini sama sekali belum tahu senjata ampuh yang dimaksud oleh Ki Ageng Brajaguna itu. Pak Mitro tersengklak kaget. Ia menatap ke arah Jatmiko. Lalu abdi dalam ini tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Terima kasih. Satu hal yang perlu kau ingat. Setelah Ganjar Wungu berhasil kau kalahkan, batu itu akan hilang dan kembali kepadaku. Nah, sekarang kalian pergilah." Jatmiko mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baru beberapa langkah berjalan, masih di dalam masjid besar. Di belakang sana terdengar kembali suara Ki Ageng Brajaguna mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gemuruh suara langit sudah sejak tadi mencemaskan setiap orang. Malam semakin pekat rasanya. Banyak yang menduga akan turun hujan. Tetapi nyatanya sampai pukul 9 malam ini hujan belum juga turun. Gerimis pun tidak ada. Hanya saja angin berhembus cukup kencang. Banyak pedagang kaki lima di kawasan Malioboro sejak tadi mulai berkemas. Ada yang sudah mengemasi barang dagangannya. Ada yang hanya siap sedia menghadapi hujan yang akan turun. Menurut mereka, malam itu akan turun hujan dengan deras. 3 sedan mobil polisi tampak berjalan perlahan menyusuri jalanan di Jogja yang malam itu sangat sunyi. Padahal masih jam 10 kurang. Jatmiko duduk di sebelah kemudi. Di belakang kemudi Parma memegang setir sambil sesekali memberi laporan melalui radio panggil yang berada di dashboard. Saat melewati daerah Kusumanegara di depan makam pahlawan, tiba-tiba hujan turun dengan deras, disertai dentuman guntur yang menggelegar. Tampaknya bukan hanya hujan yang turun, tapi kabut pun mulai turun merambah permukaan bumi.
mengganggu pandangan setiap pengemudi mobil yang melintas di tengah derasnya hujan. Parman semakin berhati-hati dalam mengemudikan sedan tersebut. Kabut dan hujan membutuhkan ketajaman penglihatan, memerlukan pemusatan konsentrasi. Jika tidak, bisa-bisa menghantam kendaraan lain. Tunggu sebentar, Man. Kurangi kecepatan mobil ini, Man. Jatmiko seperti merasakan ada sesuatu kejanggalan yang perlu mendapat perhatian secepatnya. Parman hanya diam terbengong, heran dan kebingungan. Man, cobalah menepi dan lebih pelan lagi. Jatmiko justru menyarankan Parman untuk membawa mobil ke tepian jalan. Hujan deras semakin lebat. Pandangan di depan makin kabur. Parman mengeluh. Mobil berjalan lebih pelan lagi. Apakah kau bisa merasakan getaran roda di permukaan jalan datar ini? Tanya Jatmiko. Mereka sama-sama diam sesaat. Lalu Parman menjawab pertanyaan tersebut. Aneh, sepertinya tidak ada getaran roda mengelilingi di jalanan, Pak. Mulus banget laju mobil ini. Lihat samping, Man. Saran Jatmiko. Astaga, sentak Parman setelah melirik ke sisi kanannya. Lihatlah sendiri, Pak. Mobil ini rodanya tidak menyentuh jalan. Mobil ini mengambang setinggi-tingginya, hampir 1 meter dari permukaan jalan. Dan ya ampun, menjadi semakin lebih tinggi lagi. Pak, Jatmiko melemparkan pandangan ke arah luar dari sisi kanan, kiri, depan dan belakang. Lalu terdengar suaranya yang pelan bernada tenang, tapi kentara kalau sedang menyembunyikan ketegangan. Pada saat itulah terlihat cahaya biru berpendar sangat terang dari balik saku kemeja coklat yang dikenakan oleh Jatmiko. Batu berwarna putih pemberian Ki Ageng Brajaguna menyala. Jatmiko lalu mengeluarkan batu itu dari saku baju. Dipandanginya lekat-lekat, jantungnya berdetup kencang, parasnya berubah tegang. Mobil ini tidak bisa berhenti, Pak. Remnya blong. Jatmiko melirik kaki Parman yang menginjak pedal rem. Disentak-sentakkan hingga membentur dasarnya. Tapi mobil tidak mau berhenti, tetap meluncur mulus seperti kapas tertiup angin. Setir mobil pun agaknya mulai tidak berfungsi lagi. Keringat dingin Jatmiko mulai mengucur, membasmi seluruh badannya. Tapi ia tidak ingin anak buahnya mengetahui hal itu, sehingga akan timbul kepanikan. Mesin mendadak mati, begitu pula dengan AC mobil padam di antara deru suara hujan. Parman sempat mendengar instruksi Jatmiko dengan nada tegas sekali. Lepaskan gas, lepaskan setir. Parman mengikuti instruksi yang diucapkan dengan mata masih terpejam. Hening sesaat, terdengar napas tegang dari kedua orang yang berada di dalam mobil. Wush! Saat itu juga mobil mesinnya yang mati itu bergerak maju sangat cepat bagaikan roket. Parman menyangka mobil itu hancur berkeping-keping karena menabrak kendaraan berat di depannya. Ternyata tidak demikian kejadian sebenarnya. Mobil itu justru seperti membentur keras lapisan bening yang menyerupai dinding akuarium. Lapisan aneh itu pecah seketika, tapi serpiannya lenyap tanpa bekas. Mobil sedan kepolisian itu dalam keadaan tetap mulus, tanpa luka gorisan sedikit pun. Lalu tahu-tahu mobil sedan berhenti di pelataran Candi Prambanan di perbatasan Jogja Klaten. Sudah, kata Jatmiko sambil mengembuskan napas lega. Lemas semua persendian tulangnya, tapi kini merasa sangat lega karena ternyata mereka tidak mengalami cedera apapun. Mereka justru heran melihat suasana di jalan itu ternyata kering perontang tanpa setetes hujan pun.
Apa yang kita alami sebenarnya, Pak? Iblis perempuan itu sepertinya tengah mempermainkan kita. Lihat, Jatmiko memperhatikan batu yang masih menyala, berpendar-pendar, berwarna biru terang. Iblis itu masih ada di sekitar kita dan sangat dekat. Berhati-hatilah. Parman memegang hulu revolver yang terselip di pinggangnya. Matanya nyalang melihat sekeliling dari dalam mobil, penuh kewaspadaan menunggu apa yang terjadi sebelumnya. Jatmiko tertegun ketika melihat sosok perempuan cantik berdiri tegak di depannya. Pakaiannya yang berwarna hijau dengan rok pendek batik menyerupai jari, sementara rambutnya yang panjang tersanggul dengan hiasan untaian bunga melati yang menjuntai hingga menyentuh pundak. Aroma wangi yang aneh santer memenuhi pelataran Candi Prambanan. Itulah perwujudan asli dari Ganjar Wungu atau Nada. Perempuan siluman itu berdiri tegak, beracak pinggang, hanya berjarak sekitar 5 langkah di depan Jatmiko dan Parman yang telah keluar dari dalam mobil. Parman yang sebelumnya belum pernah melihat wanita siluman ini diam-diam berdecak kagum dan hatinya bergetar karena belum pernah ia melihat perempuan secantik dan semenggoda itu. Jatmiko berbisik pada anak buahnya, "Berhati-hatilah, perempuan ini sangat licik. Kalau kau lengah sedikit saja, besok pagi tentu aku akan bersusah payah mengantarkan mayatmu ke Wonosari." Parman mengangguk. "Perempuan iblis," teriak Jatmiko. "Malam ini akan kuantar kau ke alammu." Malam ini aku sepertinya sangat bergairah untuk bermesra-mesraan denganmu lelaki gagah. Kau boleh bermesra-mesraan dengan setan neraka di sana tempatmu kelak. Ganjar Langu mendengus. Dia goyahkan bahu dan pinggulnya. Pakaian yang melekat di tubuhnya serta merta melorot ke bawah. Perempuan muda dan cantik itu memiliki keindahan tubuh yang tiada duanya, berdiri di depan Jatmiko dan Parman dalam keadaan tidak selembar benang pun menutupi auratnya. Kedua lelaki ini merasakan dadanya berdenyut sakit dan napasnya menjadi sesak. Kedua matanya terbelalak. Lalu segala sesuatu terjadi sangat cepat. Tak kala wanita siluman itu mengibaskan tangan kanannya. 5 larik sinar berwarna merah meluncur deras ke arah Parman dan Jatmiko. "Menghindar, Man!" Jatmiko berteriak pada Parman seraya membuang diri ke samping, berguling menjaga jarak. Parman masih sempat menghindar meski pundaknya sempat tersengat sinar berwarna merah itu. Parman menjerit tertahan. Pundaknya tampak melepuh berwarna merah. Rasa nyeri dan panas sekali. "Lelaki gagah, sudah sejak pertemuan pertama kita, aku berhasrat untuk bermesra-mesraan dan menyedot saripati kehidupanmu. Kau tidak bisa lolos lagi kali ini, tidak bisa lari." Ganjar Wungu membuka mulut lebar-lebar, lalu mencuatlah lidah aneh yang panjang itu. Didahului suara tawa lidah panjang itu terjulur menyebar ke arah Jatmiko yang berada dalam keadaan terjepit. Cepat sekali sersan polisi ini kembali jatuhkan diri, berguling di balik stupa candi. Lidah Ganjar Wungu tidak mau mundur, walaupun sasarannya sudah terlihat balik stupa batu. Tetap saja dia meneruskan serangan. Brak! Stupa batu hancur berantakan dihantam lidah Ganjar Wungu. Siluman wanita itu meloncat ke atas sebuah arca batu di depan Candi Prambanan. Matanya melihat ke arah bongkahan stupa yang berkeping-keping berserakan. Pada saat itu Jatmiko baru saja keluar dari balik reruntuhan. Di tangannya telah tergenggam sebuah pelepah pisang yang telah kering sepanjang 1 depah. Sebelumnya sersan ini berpikir keras
memecah misteri senjata ampuh untuk mengalahkan Ganjarwungu. Melalui keterangan Gadra bahwa tali yang melilit di peti tempat Ganjarwungu disekap menyerupai pelepah pisang yang telah kering. Meskipun dia sendiri tidak yakin, tetapi akhirnya ia mencari pelepah yang telah kering lalu disiapkan di balik ikat pinggangnya. Pelepah pisang kering itu disentak-sentakkan oleh Jatmiko. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba pelepah menggeliat menjadi liat menyerupai cambuk. Jatmiko menebaskan pelepah pisang itu ke samping. Tak kalah nada atau Ganjarwungu menerjang dengan cengkeraman kuku-kukunya yang tajam laksana pisau. Dengan sekali gebuk, badan Ganjarwungu bergetar hebat dan meliuk jatuh ke tanah. Badan yang terkena pukulan Jatmiko jatuh tampak gosong membekas. Kesempatan itu tidak disia-siakan sekali lagi oleh Jatmiko. Sekali lompat, sersan muda itu kembali menghantamkan pelepah pisang kering ini ke arah kepala Ganjarwungu. Ganjarwungu menjerit panjang, melolong kesakitan. Ia sama sekali tidak sadar bahwa lawannya kini telah mengetahui kelemahannya. Tubuhnya kelijutan di tanah. Dari kepalanya yang tadi kena pukul tampak mengeluarkan asap hitam. Makin lama semakin tebal, asap itu membumbung tinggi ke udara. Sosok gadis cantik dan pesona yang menggoda kini telah lenyap, berubah menjadi nenek-nenek bertubuh bongkok dan peot. Aku tidak akan pernah mati. Aku akan selalu hidup di sisi gelap hati anak manusia. Camkan itu. Cerita histeris itu terdengar bergema kemana-mana. Asap yang keluar dari tubuh nenek-nenek Ganjarwungu yang tergeletak melambung tinggi, berputar-putar cepat, melesat menembus kegelapan. Sementara sosok nenek-nenek tadi rebah ke tanah. Tubuhnya menciut berubah menjadi hitam, lalu menjadi debu, tak kalah tersapu angin. Jatmiko mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Parman yang sedari tadi terkapar tidak bisa bergerak, dengan susah payah menghampiri atasannya itu. Dua lelaki itu berjalan tersiok-siok ke arah mobil. Batu sebesar telur burung dara yang berada di balik saku Jatmiko serta merta lenyap, tidak berbekas. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita baru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.